Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Solihatun Maf'ula. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 Universitas Filsafat Lamongan. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal untuk memenuhi tugas mata kuliah tradisi dan nilai-nilai kepesantrenan. Yang pertama yaitu tentang politik pendidikan rezim Orde Baru. Terdapat perubahan pada sistem pendidikan dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan pendidikan semuanya terpusat, pendidikan diselenggarakan dengan otoritas kekuasaan administratif birokratis, dan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang kedua yaitu tentang politik pendidikan rezim Orde Reformasi. Pelaksanaan pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah. Yang ketiga yaitu tentang pesantren dalam Undang-Undang Sisdiknas. Lahirnya undang-undang yang berpihak pada santri ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menembus angka 28.194 unit menurut data Kementerian Agama pada tahun 2018. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti oleh PP nomor 55 tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam, jalur pendidikan non-formal. Belum lagi melihat pesantren selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, juga menyelenggarakan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Di sini muncul kebutuhan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan secara utuh dan komprehensif. Yang keempat yaitu tentang pesantren dalam Undang-Undang Pesantren. UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi sejarah baru untuk rekognisi atau pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU tentang pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri juga menjadi pengakuan eksistensi pesantren dalam berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Ini membuka jalan bagi pengakuan secara utuh kepada pesantren yang ada sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang memiliki kekhasan atau keistimewaan, serta pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Yang kelima yaitu tentang eksistensi pesantren di Indonesia. Pesantren sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, namun pada saat itu belum ada pengakuan atau rekognisi. Maka setelah muncul UU tentang pesantren, ini menjadi pengakuan bahwa pesantren juga memiliki eksistensi yang tidak kalah dengan pendidikan formal lainnya. Karena di pesantren sangat berbeda dengan pendidikan-pendidikan formal yang hanya berfokus di bidang akademik saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.